Tetapi secara umum kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia itu ada 3 kondisi. Yang pertama, jika kita berkurban atas nama diri dan keluarga, sebagaimana dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari ini, kana rajul fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam yudahi bisyati anhu an ahli baitihi, bahwasanya dulu para sahabat atau orang di zaman Nabi itu berkorban untuk diri dan keluarganya. Maksudnya diri dan keluarga itu mencakup diri orang yang berkorban, keluarga yang masih hidup, maupun keluarga yang sudah meninggal dunia yang ada dalam satu rumah. Maka ini semua mendapatkan pahalanya. Jadi semua mendapatkan pahalanya. Syekh Shalih bin Utsaimin menjelaskan, meskipun di dalam keluarga tersebut jumlahnya banyak, kalau yang dimaksud orang yang meninggal mendapatkan manfaat dari orang yang berkorban dengan berserikat dalam pahala, ya dapat di sini. Tetapi ingat, saya tekankan lagi bahwa ini bukan patungan satu keluarga lalu ditulis semua atas namanya, atas nama bapak ini, ibu ini, adik nomor 1, adik nomor 2, adik nomor 3, adik nomor 4, paman, bibi, tidak begitu. Cukup atas nama diri dan keluarga. Maka semua sudah dapat pahalanya, baik orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Maka kalau kita mau berkorban untuk orang yang meninggal dunia, sebenarnya tidak perlu, karena ketika kita berkorban untuk diri dan keluarga, maka termasuk di dalamnya orang yang sudah meninggal dunia yang satu rumah. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia jika dia berwasiat. Jadi jika dia berwasiat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddilunah." Jadi si mayit ini sebelum meninggal berpesan atau bernadar. Mayit ini sebelum meninggal berpesan atau bernadar. Maka kurban yang semacam ini bermanfaat untuk orang tersebut yang meninggal dunia karena termasuk wasiatnya, bahkan termasuk nadarnya. Tetapi jika kemudian yang mendengarnya tadi, mendengar wasiat atau mendengar nadarnya yang dipeseni, tidak melakukan kurban, maka dosanya bagi yang mendengar. Bisa saja sudah berpesan, tapi kemudian karena tidak ada saksi lain, punya milik, ini manusiawi. Wah, eman-eman, sapinya gede, lagi ngusuwe, lalu tidak digunakan untuk kurban. Maka Al-Quran mengatakan, "Faman baddalahu ba'dama sami'ahu," barang siapa yang mengganti wasiatnya itu setelah mendengarnya, fa innama, maka sesungguhnya dosanya ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang yang mengganti pesan tadi. Jadi, ternyata bilangnya bukan untuk korban, pesene kon ngedol didum karo adine misalnya. Ini pesene simbah kon ngedol didum karo adine, padahal pesannya tidak gitu. Maka yang berdosa adalah yang menggantinya. Maka disinilah berkorban untuk orang yang meninggal dunia bermanfaat karena adanya wasiat, atau adanya nadar. Misalnya simbahnya bernadar, dia bernadar seperti ini, nanti kalau saya diizinkan pulang, saya akan kambingnya untuk berkurban. Jadi mau Idul Adha masuk rumah sakit, karena sudah lama masuk rumah sakit, seminggu tidak pulang-pulang, simbah-simbah tidak sabar. Ini ilustrasi ya.
Lalu kemudian Simbah itu bilang, nanti kalau saya diizinkan pulang, kambingnya saya buat kurban. Ya kalau saya diizinkan pulang sebelum Idul Adha, kambingnya akan saya buat kurban. Ini berarti termasuk apa? Ya, nadar. Jadi nadar, dia bilang kepada Allah, kalau diizinkan pulang sebelum Lebaran, kambingnya dibuat kurban. Qadarullah diizinkan pulang, sampai di rumah sudah sehat 3 hari ngedrop, meninggal. Gimana nih? Nadarnya tercapai apa tidak? Tercapai, kan diizinkan pulang. Dia hanya bilang kalau saya diizinkan pulang. Maka begitu diizinkan pulang, dia hanya mengatakan kalau saya diizinkan pulang sebelum Lebaran. Dan betul dia diizinkan pulang sebelum Lebaran. Lebaran kurang 4 hari dia pulang. Berarti nadarnya terpenuhi, diizinkan pulang sebelum Lebaran. Ternyata di rumah 3 hari, sehari sebelum Lebaran meninggal. Ini nadarnya sudah tercapai, maka harus digunakan untuk berkorban. Ini ada nadar atau ada wasiat. Posisi yang ketiga. Jadi kalau yang kedua ini tadi bermanfaat, kalau kondisi yang ketiga berkorban inisiatif orang yang masih hidup tanpa adanya wasiat dan bukan berserikat kepada orang yang hidup. Nah, kalau yang pertama tadi kan korbannya berserikat atas diri dan keluarganya, berserikat dalam pahala, bukan berserikat dalam pembelian hewan, tapi berserikat dalam pahala. Yang beli ya tetap kepala keluarga, yang korban juga atas nama kepala keluarga dan keluarganya. Yang kedua ini tadi adanya wasiat. Nah yang ketiga ini korban tidak ada wasiat, tidak ada nadar di situ, tidak ada pesan. Maka yang ketiga ini Imam Nawawi menyebutkan la tadhiyata anil ghair bi ghairi idnihi. Jadi beliau mengatakan bahwa tidak perlu berkorban untuk orang lain tanpa izinnya. Wala anil mayit, tidak pula untuk mayit idza lam yusibiha, jika mayit itu tidak berwasiat. Ini adalah pernyataan Imam Nawawi rahimahullahu taala, seorang ulama besar bermadhab Syafi'i. Beliau menyebutkan la tadhiyata anil ghair. Jadi di sini kalau kita mau berkorban untuk orang lain maka harus dengan izinnya. Nah, beliau menyatakan la tadhiyata anil ghair bi ghairi idnihi. Bahwasanya kalau kita mau berkorban untuk orang lain maka hendaknya kita izin terlebih dahulu. Kemudian beliau mengatakan wala anil mayit, tidak pula kepada mayit atau untuk korban untuk mayit idza lam yusibiha, apabila dia tidak berwasiat. Kenapa demikian? Karena memang ketika kita mau melakukan ibadah kurban atas inisiatif orang yang masih hidup, itu kalau kita menelusuri dari kehidupan para sahabat, tidak ada di kalangan para sahabat yang berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia atas inisiatif orang yang masih hidup. Itu tidak ada. Bahkan di kalangan sahabat itu banyak yang meninggal dan pada saat itu mereka belum berkorban. Itu juga para sahabat tidak berkorban untuk mereka yang sudah meninggal. Di sana ada Hamzah misalnya, di sana ada putra-putri Nabi misalnya, di sana ada para sahabat yang gugur pada saat pertempuran, tetapi mereka tidak berkorban atas nama
mereka. Sehingga tidak perlu kita berkorban inisiatif orang yang masih hidup untuk orang yang sudah meninggal dunia. Tetapi bagaimana? Ada tidak ulama yang membolehkan? Kalau pertanyaannya itu ada. Tetapi kalau kita melihat dari sisi contoh dari para sahabat itu tidak ada. Contohnya adalah kalam pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah termasuk yang membolehkan berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Beliau mengatakan tajuzul udhiyah 'anil mayyiti kama yajuzul hajju anhu was shadaqatu anhu. Beliau mengatakan bolehnya berkorban untuk orang yang sudah meninggal sebagaimana bolehnya berhaji atau bolehnya sedekah. Jadi beliau mendasarkan korban untuk orang yang meninggal itu kepada kias kepada orang yang sedekah maupun haji. Tetapi ini sekali lagi dalilnya adalah kias. Sehingga mana pendapat yang kuat, insya Allah kalau mau untuk bermanfaat untuk orang yang meninggal, maka niatkan sedekah. Jadi niatkan sedekah, bukan niat kurban. Karena kalau niat kurban tadi ulama berbeda pendapat. Imam Nawawi menyebutkan tidak berkorban atau jangan berkorban untuk orang lain tanpa izinnya. Demikian pula jangan berkorban untuk orang yang meninggal tanpa adanya wasiat. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bolehnya berkorban untuk orang yang sudah meninggal sebagaimana bolehnya bersedekah untuk orang yang sudah meninggal. Kalau sedekah atau haji itu dalilnya pasti, dalilnya jelas. Maka kalau memang punya keinginan ingin berbakti kepada orang tuanya yang sudah meninggal, caranya bukan dengan cara berkorban, diubah niatnya. Apa niatnya? Sedekah. Toh sama-sama disembelih, sama-sama dibagi. Sementara riwayat dalil sedekah itu sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia, itu hadisnya sahih. Sementara kalau berkorban itu tidak ada dalil yang menjelaskan tentang itu selain kias. Sehingga kalau memang hendak memberikan manfaat kepada orang yang sudah meninggal dunia, maka di sini diganti niatnya. Ini niatnya untuk sedekah. Karena kalau sedekah itu jelas dalilnya dan itu adalah dalil yang sahih.